Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aris Syaifullah dari kelas PGMI 3B IAIN Surakarta dengan NIM 193141051. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam dibagi menjadi 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai ajaran agama Islam. Yang pertama, fungsi Al-Quran. Menurut pendapat yang paling kuat seperti yang dikemukakan oleh Subhi Sholeh, Al-Quran berarti bacaan. Pengertian ini merujuk pada sifat Al-Quran yang difirmankannya dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Dalam ayat tersebut, Allah berfirman, "Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuat kamu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu." Fungsi Al-Quran sebagai tersurat dalam nama-namanya yaitu yang pertama Al-Huda yang berarti petunjuk. Kemudian yang kedua Al-Furqan yang berarti pemisah. Kemudian yang ketiga Asy-Syifa yang berarti obat. Kemudian yang terakhir Al-Mar'izah yang artinya nasihat. Yang kedua yaitu Al-Quran sebagai firman Allah. Masih dengan mempertimbangkan nama-nama Al-Quran, kita dapat menangkap kesamaan-kesamaan yang pada akhirnya ulama menyebutnya sebagai hakikat Al-Quran, yaitu bahwa ia merupakan wahyu atau kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya penuh dengan ilmu yang terbebas dari keraguan, kecurangan, pertentangan, dan kejahilan. Ia juga merupakan penjelmaan dari kebenaran, keseimbangan, pemikiran, dan karunia. Kemudian yang ketiga adalah ulum Al-Quran dan tafsir. Dilihat dari sejarah dan proses pewahyuan, Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu secara periodik, sedikit demi sedikit, dan ayat demi ayat. Hikmah pewahyuan semacam ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa setiap ayat Al-Quran tidak hampa sosial. Pewahyuannya sangat bergantung pada lingkup dan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Kemudian sumber yang kedua yaitu Al-Hadis. Yang pertama, beberapa istilah seputar hadis. Dalam literatur hadis dijumpai beberapa istilah lain yang menunjukkan penyebutan Al-Hadis, seperti As-Sunnah, Al-Khobar, dan Al-Atsar. Dalam arti terminologi, ketiga istilah tersebut menurut kebanyakan ulama hadis adalah sama dengan terminologi Al-Hadis. Yang kedua, posisi dan fungsi hadis. Umat Islam sepakat bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Kesepakatan mereka didasarkan kepada nas, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Yang ketiga, sejarah dan kodifikasi hadis. Penulisan resmi hadis dalam kitab-kitab hadis seperti dijumpai sekarang baru dimulai pada masa Bani Umayyah, yaitu pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Penulisan secara resmi atau disebut juga tadwin dimulai setelah adanya perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada para pakar hadis untuk menuliskannya. Dengan demikian, penulisan hadis yang dilakukan oleh perorangan sebelum adanya perintah Umar tidak dikategorikan kepada lingkup pengertian kodifikasi. Namun, untuk melihat sejarah perkembangan hadis dari waktu ke waktu akan dipaparkan mulai zaman Nabi sampai tadwin. Hal ini dianggap perlu sebagai upaya untuk melihat perjalanan hadis secara periodik. Para ulama hadis tidak sependapat dalam menentukan jumlah periodisasi hadis. Ada yang membaginya menjadi 3 periode, 5 periode, bahkan sampai 7 periode. Yang keempat yaitu unsur-unsur hadis. Sebagai gambaran umum, hadis itu mempunyai 3 unsur pokok, yaitu sanad, matan, dan rawi.
Pemaparan unsur-unsur pokok hadis secara luas dapat dibaca dalam kitab-kitab ilmu hadis atau ulum al-hadis. Yang terakhir, sumber ajaran Islam yaitu ijtihad. Pengertian ijtihad. Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata jahada. Kata ini beserta seluruh variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilaksanakan, atau yang tidak disenangi. Kata ini pun berarti kesanggupan, kekuatan, dan berat. Dasar-dasar ijtihad. Adapun yang menjadi dasar hukum ijtihad ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara ayat Al-Quran yang menjadi dasar ijtihad adalah Quran Surat An-Nisa ayat 105 dan Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Adapun sunnah yang menjadi dasar ijtihad diantaranya hadis Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Kemudian syarat-syarat mujtahid. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Mujtahid ialah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istimbat atau mengeluarkan hukum dari sumber hukum syariat dan tatbik atau penerapan hukum. Hukum ijtihad. Ulama berpendapat jika seorang muslim dihadapkan pada suatu peristiwa atau ditanya tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum syara', maka hukum ijtihad bagi orang itu bisa wajib ain, wajib kifayah, sunnah, atau haram, tergantung pada kapasitas orang tersebut. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.